Ya, halo apa kabar? Saja Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rama Ditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak operasi truk tambang tanah uruk proyek jalan tol Jogja Solo. Talut jebol menimpa 2 rumah warga di Klaten. Bupati Grobogan dicegat warga tuntut perbaikan jalan antar dusun yang rusak parah. KPK periksa 21 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang terkait penggunaan anggaran tahun 2023. Ya, kita ke informasi pertama. Sebuah pabrik penggergajian kayu di Purworejo ludes terbakar. Tak hanya kayu, mobil operasional pabrik juga ikut terbakar. Pabrik penggergajian kayu di Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Purworejo terbakar pada Jumat dini hari. Kobaran api terus membesar. Awalnya warga melihat kepulan asap yang keluar dari pabrik kayu ini. Tak lama api pun berkobar. Pemilik pabrik menyatakan sedikitnya 80 kubik kayu dan sebuah mobil pickup hangus terbakar. Ketahuan ada kebakaran gimana, Pak? Dibilangin sama tetangga-tetangga, orang lewat. Ini yang terbakar apa aja sih, Pak? Kayu, mesin, mobil. Entok aja orang banget, Pak. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ini tadi dari Posmako ada 3, dari Purwodadi 1, dari Kutarjo 1. Pak, yang terbakar apa aja, Pak? Yang terbakar saat ini semua dari material kayu. Pak, untuk kejadian ini kok bisa terbakar? Kalau untuk kronologi saat ini kami belum bisa mengetahui karena masih dalam juga kita masih fokus untuk pemadaman. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Polres Purworejo menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Ya, selanjutnya awan panas Gunung Merapi terlihat hingga 3 kali pada Jumat pekan lalu. Awan panas itu mengarah ke barat daya dengan jarak luncur 1.300 meter. Erupsi ini terlihat dari kamera pemantau induk Freecom dan BPBD Yogyakarta pada Jumat pagi. Awan panas mengarah ke barat daya. Meski terjadi erupsi, tidak ada laporan dari dampak abu vulkanik atau hujan abu di 4 kabupaten yang berada di sekitar Gunung Merapi. Mulai dari Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sleman, Yogyakarta. Status Gunung Merapi kini siaga level 3. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak Merapi. Ya, talut jebol menimpa 2 rumah warga di Klaten. Jebolnya talut karena tidak berfungsinya drainase yang diduga karena penumpukan tanah yang dibawa oleh truk proyek pembangunan tol. Ini situasinya. Ini masuk rumah. Tak terbayang bagi Suparno, warga desa Ngandong, Gantiwarno, Klaten, yang rumahnya terdampak longsor karena talut yang jebol pada Kamis pagi lalu. Material longsor menjebol tembok dapur rumah Suparno. Akibatnya lumpur masuk ke dalam rumah. Korban mengatakan saat itu ia tengah bekerja sementara istrinya sedang bersama tetangga memasak untuk persiapan acara. Ia dan keluarga terpaksa mengungsi ke rumah orang tua mereka karena kondisi rumah rusak cukup parah. Bagian dapur. Saat kejadian ada yang di rumah atau gimana, Pak? Ada di rumah. Bini sama tetangga sedang masak-masak buat arisan malam minggu. Saya kerja di proyek, disuruh pulang. Pulang sudah banyak orang, itu bersih-bersih rumah. Kepala Pelaksana BPBD Klaten menyatakan jebolnya talut jalan setinggi 4 meter karena drainase tidak berfungsi sehingga saat hujan deras air tak terbendung dan talut tak kuat menahan. Selain rumah Suparno, 1 rumah lain juga terdampak longsoran talut. Hujan deras dan untuk jalan ini tidak ada drainasenya sehingga genangan air terjadi genangan air yang terlalu tinggi.
Kalau yang rumah satunya Pak? Rumah satunya karena pondasinya jalan ini karena sudah retak, barangkali nanti kalau ada hujan dan beban mobil yang lewat, barangkali ikut ambrol ke longsor. Keesokan harinya, talut mulai diperbaiki untuk mencegah longsor susulan. Perlahan warga mulai memindahkan material longsor dan mulai membangun talut kembali. Karena penyebab longsornya talut, karena drainase yang tidak berfungsi dampak dari hilir mudiknya truk pengangkut tanah untuk proyek jalan tol Jogja-Solo, biaya perbaikan ditanggung oleh pengelola tambang Tanah Uruk yang ada di dekat desa setempat. Saat ini keluarga Suparno masih mengungsi di rumah orang tuanya, sementara satu keluarga lainnya sudah kembali ke rumah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, sementara itu warga berdemo menutup akses truk pengangkut tanah untuk proyek jalan tol Jogja-Solo di Klaten. Warga menilai aktivitas penambangan tanah itu menyebabkan longsor yang menimpa 2 rumah dan merusak jalan desa. Warga pun memasang patok jalan di akses keluar masuknya truk proyek. Jumat pekan lalu, warga berdemo di Jalan Desa Ngandong, Gantiwarno, Klaten. Mereka menyuarakan penolakan terhadap keberadaan tambang Tanah Uruk untuk proyek jalan tol Jogja-Solo yang berada di dekat permukiman mereka. Penolakan itu ditandai dengan memasang patok jalan di akses keluar masuknya truk proyek. Warga dari Desa Ngandong dan Keragilan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, dan Kelurahan Serut, Kapanewon, Gendang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta menilai proyek tambang Tanah Uruk menyebabkan longsor dan jalan rusak. Janji perbaikan jalan juga tidak ditepati, sehingga warga memutuskan untuk menutup jalan hingga ada negosiasi ulang dan pengelola tambang menunaikan janjinya. Tetapi pada akhirnya tambang ini berjalan dengan sangat tidak baik menurut warga kami. Jadi terjadi bencana longsor, banjir, dan jalan-jalan kami rusak semua. Yang lebih menyedihkan lagi adalah janji-janji yang sudah disampaikan pihak tambang kepada warga kami, semua tidak bisa direalisasikan. Kompensasi, terus pemberbaikan drainase, dan perawatan jalan itu semua tidak dilakukan, sehingga aksi pada siang hari ini adalah aksi yang sudah terpendam. Camat Gantiwarno menyayangkan pihak perusahaan tambang Tanah Uruk untuk proyek strategis nasional jalan tol Jogja-Solo tidak hadir meski telah diundang. Pemerintah kecamatan meminta perusahaan tidak ingkar janji. Itu demo itu mereka orasi itu sebenarnya sudah mengundang pihak penambang Pak, tapi ternyata juga mereka tidak hadir. Mereka juga, saya juga di sana itu diundang, kepala desa diundang untuk menyaksikan, tapi pihak tambang ternyata tidak hadir. Kalau memang tidak hadir seperti ini ya monggo teman-teman yang menyuarakan bahwa memang ada hak-hak yang belum dipenuhi. Sebelumnya, longsor akibat talut jebol menimpa 2 rumah warga di Desa Ngandong, Gantiwarno, Klaten. Longsornya talut karena drainase yang tertutup tanah yang dibawa oleh truk proyek tambang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, selanjutnya banjir merendam puluhan hektar sawah di Purworejo. Permukiman warga di dekat area persawahan juga tak luput tergenang banjir. Banjir merendam areal persawahan di Dusun Gebang Rejo, Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Purworejo sejak Selasa hingga Kamis. Padahal puluhan hektar sawah ini baru ditanamin padi 1 bulan lalu. Petani pun terancam gagal panen. Ya, kayak petani itu jatuh. Ya, kalau mati rugi banyak lah. Ya, kan udah 3 hari ya. Umur padinya berapa bulan? Baru umur 1 bulan lah. Petani juga memindahkan sapi-sapi mereka ke dataran yang lebih tinggi karena kandangnya terendam banjir. Banjir kali ini juga merendam permukiman warga. Awalnya tinggi muka air banjir mencapai 1,5 meter, namun kini berangsur surut. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa jam saja memicu banjir di Dusun Gebang Rejo. Tercatat 170 keluarga terdampak banjir. Warga memilih bertahan di rumah karena menjaga harta benda mereka.
Wahyudiono melaporkan dari Purworejo.